Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta Latsar Angkatan 28. Saya Muhammad Haris Jitnikatip Ramadhani dengan nomor NDH 24. Pada pagi hari ini saya ingin mewawancarai Bapak Zaki Fahroni selaku KPS Prodi Akuntansi. Saya akan mewawancarai mengenai isu-isu yang dihadapi oleh Prodi Akuntansi pada saat ini. Ya, bisa kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaki Fahroni. Waalaikumsalam Pak Jitni. Iya Pak, kami ingin menanyakan masalah mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Prodi Akuntansi ini. Silakan Pak Zaki, waktu dan tempat. Baik Pak Jitni, begini, di saat ini kita di akuntansi ini kan ada dua prodi ya. Jadi prodi S1 akuntansi dengan prodi S2 akuntansi. Nah, kalau tadi yang kita ingin secara general saja, secara umum saja untuk isu-isu permasalahan, isu-isu atau permasalahan yang dihadapi oleh prodi akuntansi, kalau bisa saya sampaikan bahwa yang pertama adalah saat ini kita masih dihadapkan oleh akreditasi yang minimum untuk magister akuntansi, karena kan magister akuntansi baru buka dan baru 2 minggu yang lalu kita sudah rapat pembentukan panitia akreditasi. Insya Allah targetnya adalah Januari nanti kita akan submit untuk akreditasi yang pertama kalinya. Ya, harapan kita adalah kita bisa mendapatkan akreditasi yang baik agar mahasiswa kita yang saat ini sudah 2 angkatan di magister akuntansi pada saat nantinya lulus sudah bisa menyandang ijazah dengan akreditasi yang baik. Dan dalam hal penyusunan orang akreditasi ya tentu isunya adalah ya mengenai SOP yang masih kita belum memenuhi atau kita belum membuatnya seperti itu, karena kan kita masih baru ya prodinya. Kemudian RPS juga masih belum lengkap untuk di magister akuntansi, dan itu menjadi salah satu persyaratan utama juga ketika kita menyusun borang akreditasi seperti itu. Dan insya Allah itu isu-isu dulu nanti akan kita bahas ya di dalam di dalam rapat mingguan dan juga rapat bulanan yang memang sudah direncanakan untuk di panitia di akreditasi seperti itu. Tapi harapannya sih jika memang ada teman-teman yang CPNS ini bisa memberikan input gitu ya mengenai RPS, mengenai SOP untuk sisi akademis, kemudian pengembangan prodi, ya kami sangat terbantu sekali nih inputan-inputan dari teman-teman yang CPNS yang saat ini lagi latsar. Mungkin ada ilmu-ilmu baru ya pada saat diberikan pengarahan, diberikan pengajaran pada saat latsar itu, mungkin bisa diinformasikan kepada kami supaya bisa kita adopsi di sini gitu penerapannya di akreditasi magister akuntansi. Kemudian isu yang kedua di prodi S1 akuntansi adalah saat ini kan kita sedang menjalankan indikator kinerja utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya adalah mengenai kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka begitu. Itu ada beberapa, yang pertama adalah MBKM untuk penelitian, yang kedua adalah MBKM untuk pertukaran mahasiswa, yang ketiga adalah MBKM mahasiswa mengajar, yang keempat adalah MBKM magang. Untuk saat ini jujur saja di prodi S1 akuntansi, karena ini juga baru kita laksanakan, kami juga belum memiliki SOP-nya sama sekali ini. Apa yang kita jalankan saat ini adalah ketika ada di website Kampus Merdeka ada pengumuman dari kementerian mengenai adanya rekrutmen untuk mengikuti MBKM penelitian, MBKM kampus mahasiswa mengajar, MBKM perkuliahan pertukaran mahasiswa, dan juga MBKM untuk magang. Ya kami hanya minta mahasiswa untuk mengikutinya dan mengikuti segala persyaratan administrasi maupun tes dan lain-lain yang ada di website tersebut. Artinya kita hanya mengikuti arahan atau petunjuk teknis yang ada di website tersebut. Nah, yang kita hadapi adalah ketika kita mengadakan magang MBKM, yang mana magang itu prodi sendiri yang menyiapkan, karena kan kita ada penandatanganan implementation agreement kepada kabupaten kota
satuan kerja, dinas-dinas, badan-badan yang ada di kabupaten kota, dan ada perusahaan-perusahaan yang kita tempatkan mahasiswa kita untuk MBK di sana. Nah, SOP-nya yang kita belum ada ini. Tapi untuk saat ini, untuk mengejar indikator kinerja utama, ya kami kirim dululah mahasiswa yang ada, kita tanda tangan IA seperti itu. Nah, jadi harapan kami sih jika memang itu bisa dibantu untuk implementasi SOP ini, kalau memang ada info-info tadi yang saya sampaikan seperti di awal dari teman-teman yang laksana ini ada ilmu baru begitu ya tentang penerapan seperti ini, ya mungkin bisa diberikan kepada kita untuk pengembangan prodi kita seperti itu. Dan kemudian SOP mengenai ini lagi, apa itu kan MBKM ada konversi kan. Nah, mata kuliah apa yang dikonversi selama sebanyak 20 SKS, kemudian jangka waktu magang, karena ini kadang bulan Agustus, bulan September, bahkan bulan Oktober ada mahasiswa datang, Pak kami mau magang Pak, kami mau megang MBKM di sini Pak. Artinya kan kita bingung nih, 3 bulan lagi udah habis semesteran, apakah ini boleh atau tidak. Nah, artinya kita juga ketika menjelaskan ini kepada mahasiswa, kita butuh SOP kita gitu. Nah, SOP ini yang kita belum siapkan seperti itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa kerjasama, kita bisa menyiapkan ini. Nah, kemudian yang ketiga menurut saya adalah isu ini ya sudah sejak awal begitu ya. Artinya adalah isu tentang bagaimana kita memberikan semacam skill gitu ya kepada mahasiswa kita, modal untuk mahasiswa kita ketika nanti dia sudah lulus, sudah menjadi sarjana. Nah, data yang ada di universitas di UPT Perkasa yang menangani tentang alumni, seingat saya atau setahu saya itu ada 7% saja mahasiswa yang berwira swasta gitu, berwira usaha begitu. Sedangkan di indikator kinerja utama kita dituntut itu tuh, mahasiswa lulusan akuntansi harus wirausaha nih. Nah, ini yang menjadi kendala kita nih seperti apa? Karena padatnya mata kuliah sehingga kita hanya bisa memasukkan satu mata kuliah kewirausahaan, itu pun hanya 3 SKS, hanya hampir 2,5 jam saja dalam 1 minggu, dan itu saja satu mata kuliah itu udah selesai. Dan menurut saya itu tidak akan bisa cukup begitu, ya, tidak akan bisa cukup itu untuk memberikan modal kepada mahasiswa kita untuk berwirausaha begitu. Walaupun dia sarjana akuntansi, tapi kan setidaknya kan dia sudah dibekali tentang teknik-teknik akuntansi. Ya kalau dia punya usaha kan lebih bagus lagi, dia bisa mengaplikasikan teknik akuntansi di tempat usaha dia begitu. Nah, saat ini mahasiswa-mahasiswa kita lebih senang kerja di pemerintahan, ikut tes CPNS, kerja di bank, kemudian kerja di perusahaan begitu. Ya tidak ada salah sih, betul sih itu. Tapi kita juga ingin meningkatkan persentase lulusan kita yang memiliki usaha sendiri atau berwirausaha seperti itu. Nah, harapannya adalah mungkin bisa diberikan kita semacam kegiatan SOP atau ya solusi konstruktif lah gitu ya. Teman-teman yang sedang laksar ini, bagaimana nih kita meningkatkan mutu lulusan kita, skill lulusan kita yang bisa kita yang kita bisa berikan semenjak dia menjadi mahasiswa, agar dia bisa memiliki keinginan untuk berwirausaha sendiri ketika nanti dia lulus begitu. Apalagi kan kita IKN, masa sih lulusan akuntansi banyak yang menganggur? Kan tidak. Kalau hanya sekedar menunggu pegawai negeri dari IKN kan tidak mungkin ya, karena kan dari pusat pasti akan dikirim ke daerah. Nah, seperti apa kita membangunnya, maka butuh yang namanya wirausaha dari anak-anak alumni ini nantinya seperti itu. Mungkin bisa saja katakanlah memberikan kegiatan di luar jam perkuliahan, bagaimana meningkatkan skill tersebut. Ya bisa nanti bapak-bapak ini gitu kan yang CPNS ini bisa membantu. Kan biasanya kalau masih muda-muda kan masih segar nih ya, fresh ya Pak ya, ilmunya begitu ya, bisa membantu seperti apa untuk bisa membuat mereka ini lebih tertarik untuk berwirausaha. Atau katakanlah ada mungkin bisa memasukkan mata kuliah tertentu, atau katakanlah di subbab RPS kita setiap mata kuliah itu apa nih kira-kira sumbangsi untuk wirausahanya nih. Misalkan di akuntansi biaya seperti apa, di akuntansi keuangan seperti apa gitu. Ya mungkin di akuntansi keuangan kita bisa masukkan nanti ketika nanti udah lulus kita mengikuti tes ini tes itu, kita bisa mendirikan kantor jasa akuntan atau KJA. Nah itu kan nanti mungkin di subbab mana itu bisa nanti diberikan kami inputan-inputan di RPS, sehingga kita tidak membentuk mata kuliah baru, tetapi setiap RPS itu mungkin ada dimasukkan muatan-muatan untuk membentuk mahasiswa ini bisa menciptakan skill wirausahanya. Saya kira mungkin itu ya isu-isu yang ada di prodi akuntansi baik di S2 maupun di S1. Tentu ya kami sangat berharap
Bapak-bapak CPNS ini bisa membantu ya pengembangan prodi kita agar bisa menjadi lebih baik, setidaknya memberikan solusi yang konstruktif atas permasalahan yang dihadapi baik dari prodi S2 akuntansi maupun dari prodi S1 akuntansi. Saya kira demikian Pak Jitni. Baik, terima kasih Pak Zaki Farhoni. Setelah saya mendengarkan paparan dari Pak Zaki Farhoni, saya menyimpulkan ada 3 isu utama yang dihadapi oleh program studi akuntansi. Yang pertama mungkin masalah akreditasi S2 yang sedang berlangsung dan sedang kita usahakan untuk diselesaikan, dan kita berharap akreditasi S2 ini nanti akan mendapat penilaian yang baik. Kemudian isu kedua adalah MBKM, masalah magang tadi. Itu MBKM yaitu gimana mahasiswa bisa bekerja di luar sebagai pemagang, dan itu perlu dibuat SOP-nya ya Pak ya. Yeah. Kita harus buat sistematisnya supaya lebih mudah mahasiswa untuk mengambil MBKM magang itu sendiri. Terus yang ketiga yang saya tangkap tadi adalah kita perlu meningkatkan skill kewirausahaan dari mahasiswa kita supaya tracer study, hasil dari tracer study nanti mahasiswa yang lulus itu lebih tinggi, karena wirausaha ini kan sangat diperlukan untuk kemajuan sebuah bangsa ya. Kita juga tahu sendiri wirausaha Indonesia ini masih sangat kurang. Oke, yang dengan adanya kami sebagai peserta laksar dan CPNS di Prodi Akuntansi Universitas Mula Warman ini, semoga kami bisa membantu Bapak-bapak Pak Zaki Farhoni untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, isu-isu yang dihadapi satu persatu. Ya, baik itu saja penyampaian dari Bapak Zaki Farhoni dan wawancara dari saya. Terima kasih Pak Zaki Farhoni. Ya, terima kasih sama-sama ya Pak Jitni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama